Ya, Zapuan Ardian Nugraha dengan NIM 2308010166. Perkenalkan, nama saya Hani Puspita Aryani dengan NIM 168. Perkenalkan, nama saya Arifin Pramudia dengan NIM 23080100170. Perkenalkan, nama saya Septian Truenda Akinda Putra dengan NIM 23080101014. Perkenalkan, nama saya Roy Edgar Ramadhani Malaki Putra dengan NIM 2308010643. Sidang perkara nomor 55-G-2025 Semarang merupakan suatu perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun Semarang yang berkaitan tentang kepegawaian yang menyangkut masalah dalam pengangkatan jabatan di sebuah fakultas di Universitas Kristen Satyawacana. Dalam persidangan Petun, terdapat tahapan formal yang bersifat berurutan dan wajib, yang meliputi pemeriksaan pendahuluan, upaya perdamaian, pembuktian, hingga pengambilan putusan. Struktur ini memastikan bahwa hakim dapat menilai objektivitas, legalitas, dan kesesuaian prosedur dari keputusan TUNnya. Dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, terdapat beberapa unsur yang penting untuk dipahami, terutama mengenai siapa saja para pihak yang terlibat dan apa saja yang menjadi objek sengketa. Yang pertama yaitu para pihak dalam sengketa. Yang pertama ada posisi penggugat. Umumnya posisi ini diisi oleh warga negara atau badan hukum yang merasa haknya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara. Kerugian tersebut biasanya muncul karena keputusan tersebut berdampak langsung terhadap kepentingan mereka. Misalnya, yaitu pencabutan izin, penolakan permohonan administrasi, ataupun penetapan sanksi yang dianggap tidak tepat. Lalu ada juga tergugat, yaitu pejabat atau badan administrasi negara yang mengeluarkan keputusan tersebut. Tergugat berkewajiban mempertanggungjawabkan dasar hukum, kewenangan, serta prosedur yang digunakan dalam menerbitkan keputusan tersebut. Dalam beberapa kasus, terdapat pula tergugat atau turut tergugat, yakni pihak lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan keputusan yang disengketakan. Kehadiran turut tergugat dibutuhkan untuk memberikan informasi tambahan atau karena kepentingannya ikut berdampak oleh putusan pengadilan tersebut. Selanjutnya, yang menjadi fokus utama dalam kasus itu yaitu adalah objek sengketa, yaitu keputusan tata usaha negara atau KTUN harus memenuhi unsur konkret, individual, dan final. Artinya, keputusan tersebut ditujukan kepada subjek tersebut memiliki dampak nyata serta sudah bersifat akhir sehingga dapat diuji di pengadilan. Contoh KTUN yang sering disengketakan meliputi keputusan dalam bidang pegawaian, penerbitan atau pencabutan izin usaha, penetapan hak atas tanah, pengenaan sanksi administrasi, hingga keputusan yang berkaitan dengan hak-hak administrasi lainnya. Dalam proses ini, aspek legal standing atau kedudukan hukum juga menjadi syarat penting yang harus dipenuhi. Penggugat wajib menunjukkan bahwa dirinya benar-benar mengalami kerugian langsung akibat diterbitkannya KTUN, bukan hanya asumsi atau dampak tidak langsung. Sementara itu, tergugat harus membuktikan bahwa keputusan yang diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui prosedur administrasi yang benar. Tahapan awal persidangan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun. Tahapan pertama adalah pendaftaran perkara. Di tahap ini, penggugat mengajukan gugatan secara tertulis ke Petun melalui bagian kepaniteraan. Gugatan tersebut harus memuat identitas para pihak, uraian mengenai objek sengketa yang berupa keputusan tata usaha negara, alasan-alasan pengajuan gugatan, serta tuntutan yang diminta oleh penggugat. Selain itu, penggugat juga wajib membayar biaya perkara sebagai syarat administrasi. Tahapan kedua adalah pemeriksaan administratif. Pada tahap ini, hakim akan meneliti apakah gugatan telah memenuhi syarat formal. Hakim juga memeriksa kewenangan pengadilan, baik secara absolut maupun relatif, serta memastikan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggat waktu, yaitu paling lama 90 hari sejak diketahui adanya keputusan TUN yang disengketakan. Tahapan ketiga adalah penetapan majelis hakim. Setelah gugatan dinyatakan memenuhi syarat, ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang biasanya terdiri dari 3 orang hakim, yaitu 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota, serta 1 orang panitera pengganti. Tahapan terakhir adalah pemanggilan para pihak. Pemanggilan ini dilakukan oleh jurusita secara resmi dan patut sesuai dengan hukum acara Petun untuk menghadirkan penggugat dan tergugat pada sidang pertama.
Demikian tahapan awal persidangan di Petun yang menjadi dasar dimulainya pemeriksaan perkara. Lalu ada proses persidangan dan pembuktian. Yang pertama, persidangan pertama dan upaya perdamaian. Hakim wajib mengupayakan mediasi administratif, namun jika tidak tercapai, perkara dilanjutkan. Dan yang kedua, pembacaan gugatan dan jawaban. Penggugat membacakan atau menyerahkan gugatan, tergugat memberikan jawaban, dapat dilanjut replik, duplik, dan tanggapan lainnya. Yang ketiga itu pembuktian. Bentuk alat bukti di PT UN adalah surat atau keputusan PUN, dokumen administrasi, keterangan saksi, keterangan ahli, pemeriksaan setempat. Beban pembuktian lebih dominan pada tergugat untuk membuktikan sahnya KTUN. Yang keempat, asas yang digunakan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas prosedural atau prosedur wajib dipenuhi. Ada pula riwayat sidang dari perkara ini. Yang pertama, pada Selasa 5 Agustus tahun 2025, yaitu pemeriksaan persiapan. Lalu Selasa 12 Agustus 2025, perbaikan gugatan dan surat kuasa pengganti. Selasa 19 Agustus, perbaikan gugatan dan surat kuasa penggugat. Lalu Selasa 26 Agustus, perbaikan gugatan dan surat kuasa penggugat. Lalu yang Selasa tanggal 2 September 2025, perbaikan gugatan penggugat. Lalu pada Selasa 9 September 2025, pembacaan gugatan secara elektronik. Selasa 16 September 2025, jawaban tergugat. Selasa 23 September 2025, jawaban tergugat. Selasa 30 September 2025, penyampaian replik dari pihak penggugat. Selasa 7 Oktober 2025, penyampaian duplik dari pihak tergugat. Lalu Rabu 15 Oktober 2025, bukti para pihak. Rabu 22 Oktober 2025, tambahan bukti surat penggugat dan bukti surat tergugat. Lalu Rabu 29 Oktober 2025, tambahan bukti surat para pihak. Lalu Rabu 5 November tahun 2025, tambahan bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Rabu 12 November 2025, tambahan bukti surat para pihak dan mendengarkan pendapat ahli dari penggugat dari ahli dari tergugat. Lalu Rabu 19 November 2025, kesimpulan para pihak. Lalu yang terakhir Rabu 3 Desember 2025, pembacaan putusan. Peran dan fungsi hakim Petun. Yang pertama, kedudukan hakim dari PT UN. Hakim bertugas menguji legalitas keputusan TU TUN melalui pemeriksaan persidangan. Yang kedua, kewenangan hakim. Pertama, mengarahkan persidangan agar berjalan objektif dan teratur. Yang kedua, memeriksa apakah keputusan TUN sesuai dengan kewenangan pejabat, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan substansi atas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Yang ketiga, tugas hakim dalam proses persidangan. Yang pertama, memimpin jalannya persidangan. Yang kedua, mengajukan pertanyaan klasifikasi kepada para pihak. Yang ketiga, menilai alat bukti secara bebas dan merdeka. Yang keempat, membuat cerita secara sidang. Yang kelima, menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan hukum, bukan opini pribadi. Yang keempat, independensi hakim. Hakim Petun tidak memihak dan tidak dipengaruhi tekanan dari manapun dan menjalankan prinsip pertama, impartiality atau ketidakberpihakan. Yang kedua, judicial independence atau kemandirian peradilan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai putusan dan konsekuensi hukum. Yang pertama ada musyawarah majelis hakim, yaitu hakim berdiskusi tertutup untuk menetapkan kesimpulan dan putusan akhir. Kedua, ada jenis putusan. Yang pertama itu ada menolak gugatan, kedua mengabulkan gugatan sebagian atau seluruhnya, ketiga gugatan tidak dapat diterima, keempat gugatan gugur karena tidak hadir. Selanjutnya mengenai konsekuensi hukum bila gugatan dikabulkan. Yang pertama itu keputusan tata usaha negara dinyatakan batal atau tidak sah. Kedua, tergugat wajib mencabut atau memperbaiki keputusan tata usaha negara. Ketiga, dapat membuat perintah administratif kepada pejabat. Selanjutnya mengenai upaya hukum lanjutan. Yang pertama itu ada banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kedua, kasasi ke Mahkamah Agung. Ketiga, peninjauan kembali atau PK. Kemudian di sini saya juga menjelaskan mengenai petitum yang berisi memerintahkan tergugat menunda pelaksanaan keputusan tergugat nomor 024/KR PB/04/2025 tentang pemberhentian saudara Prof. Dr. Umbu Rauta SHM sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana tertanggal 30 April 2025 dan keputusan tergugat nomor 025/KR-PA/04/2025 tentang pengangkatan saudari Prof. Dr. Kristina Maya Indah Susilowati SHM sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
tertanggal 30 April 2025 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian dalam pokok perkaranya yaitu A. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, B. menyatakan batal dan tidak sah keputusan tergugat nomor 024-KR-PB-04/2025 tentang pemberhentian saudara Prof. Dr. Umbu Rauta SH.M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana tertanggal 30 April 2025. C. mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tergugat nomor 024-KR-PB-04/2025 tentang pemberhentian saudara Prof. Dr. Umbu Rauta SH.M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana tertanggal 30 April 2025. D. mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tergugat nomor 025-KR-PA-04/2025 tentang pengangkatan saudari Prof. Dr. Christina Maya Indah Susilowati SH.M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana tertanggal 30 April 2025. E. memerintahkan dan mewajibkan tergugat untuk mengembalikan kedudukan penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana seperti sedia kala. F. menghukum tergugat membayar biaya perkara. G. memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan hasil analisis observasi soal perkara ini sudah sesuai dengan hukum acara tata usaha negara dengan hasil lahir status putusan tidak dapat terima. Lalu ada pula amar putusan. Yang pertama, mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan. Lalu yang kedua dalam pokok sengketa, yang pertama menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000. Lalu dengan status perkara ini yaitu minutasi. Dikarenakan sebagian besar persidangan dilakukan secara e-court sehingga terdapat kesulitan dalam mengakses data persidangan tersebut. Kami jadi terbatas dalam menganalisis persidangan tersebut. Maka dari itu kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kekeliruan itu merupakan hal yang tidak kami sengaja dan tidak kami inginkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.